be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, perselingkuhan dan juga percintaan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin sedikit berbicara mengenai beberapa faktor dan sekaligus alasan dan resiko seorang wanita ketika harus dijadikan istri kedua atau istri simpanan. Di sini Kang Kumis ingin menggali secara singkat ya untuk Anda ketahui bersama. Mohon maaf di sini hanya sekedar berbagi. Di sini ketika seorang wanita mau atau bersedia menjadi simpanan atau istri kedua, tentunya banyak faktor yang melatar belakangi sehingga hal tersebut terpaksa dialami dalam sejarah hidupnya. Maksudnya di sini adalah sejarah kehidupan rumah tangganya. Alasan yang pertama biasanya adalah menjadi alasan yang paling kuat adalah faktor ekonomi. Artinya dengan dia menjadi istri simpanan, dia akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Ya, ini tentunya. Kemudian faktor kedua adalah biasanya faktor biologis. Terus kemudian yang ketiga adalah butuh perlindungan. Ya sekaligus kembali lagi mungkin perlindungan biologis dan lain sebagainya. Artinya ada orang yang membantu menghidupi perekonomiannya, ya setidaknya itu. Namun di sini tentunya ada beberapa aturan, ya artinya mungkin bagi seorang pria melakukan hal tersebut tentunya dia juga punya alasan. Mungkin adalah karena lonjakan seksualitas yang tidak bisa terpenuhi hanya dengan satu pasangan. Ini mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah mandul ya. Ini juga bisa menjadi satu alasan bagi seorang pria ketika dia terpaksa harus melakukan poligami. Ini adalah tentunya hal yang harus kita sinkronkan bahwa hal tersebut terjadinya memang butuh proses panjang dan aturan-aturan yang tentunya sudah disepakati. Artinya hal tersebut tidak serta-merta begitu mudah untuk terjadi. Karena di sini tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya, sebagai seorang pria ketika memang dia memiliki lebih dari satu pasangan, tentunya dompet yang ia keluarkan jauh lebih tinggi. Kemudian waktu yang harus ia gunakan pun jauh lebih banyak. Ya, begitu pula dengan tanggung jawab. Makanya ketika seseorang pria memutuskan untuk memiliki lebih dari satu pasangan, tentunya sudah diperhitungkan dengan matang. Nah, namun seiring perjalanan kehidupan rumah tangga, saya yakin ya, bukan tanpa masalah. Nah, ketika si wanita ini menjadi pasangan kedua atau istri kedua, ini tentunya punya resiko yang harus ditanggung. Karena ketika memang dia sudah mulai bosan, ya, ketika sudah mulai bosan tentu banyak saja alasannya. Ya, yang bisa ia ungkapkan di depan Anda selaku pasangan kedua atau sebagai istri simpan. Tentunya ini adalah hal yang harus Anda pikirkan khususnya bagi para wanita. Tentunya wanita pun punya alasan tersendiri kenapa dia mau melakukan itu. Di samping alasan itu tadi biasanya seorang wanita ini memang sudah masa bodoh dengan lingkungan, masa bodoh dengan omongan orang ya. Ini kan hidup gue, jadi gue yang menentukan. Sah-sah saja ya. Jadi di sini tidak ada larangan karena Anda boleh bicara apa saja, itu hak asasi Anda. Tapi tentunya Anda sebelum melangkah juga Anda tentu punya pertimbangan yang sudah Anda pertimbangkan jauh lebih matang dan Anda yang lebih tahu karena Anda yang membuat pertimbangan. Kembali ke resiko bahwa ketika sebagai istri kedua tidak mampu memberikan perhatian ekstra, artinya selalu timbul masalah di tengah rumah tangganya, tidak menutup kemungkinan dia akan kembali ke istri pertama. Ini. Nah, namun begitu pula jika Anda mampu memberikan perhatian yang ekstra terhadap suami Anda ya, ini tidak menutup kemungkinan juga bisa bertahan dengan seimbang. Karena seorang suami yang melakukan poligami atau menikahi lebih dari satu wanita, itu tentunya biasanya memang dia didasari dengan
finansial yang kuat, finansial yang cukup. Nah, hal ini juga memang sangat logika, ya. Di samping dia punya alasan lain bahwa mungkin salah satunya dia kepengen punya anak dari pernikahannya, maka solusi itu pun dilakukan. Ya, ini bukan tanpa alasan. Saya yakin mereka yang melakukan hal tersebut punya alasan-alasan yang tentunya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Namun tidak sedikit resiko yang harus dialami oleh seorang istri simpanan, artinya istri kedua, karena ini tidak semua kalangan pria mampu melakukan itu, ya. Tentunya harus ditopang dengan perekonomian yang cukup ketika harus melakukan itu. Nah, lalu khususnya bagi kaum pria, tapi tentunya Anda harus mampu berbuat adil. Artinya adil di sini adalah penyesuaian yang tepat, bukan nominal, ya. Tapi penyesuaian, ya. Mungkin kalau kedua-duanya punya pasangan, yang satu punya anak satu, yang satu punya anak dua, tentunya yang harus Anda kasih lebih banyak adalah yang punya anak dua. Jadi yang punya anak satu juga mungkin jatahnya disesuaikan. Itulah yang dimaksud adil di sini adalah sesuai porsi. Namun kembali lagi berdasarkan ke beberapa penelitian, memang di sini faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang agak kuat, ya. Di samping alasan butuh perlindungan dan juga alasan kebutuhan biologis, ya. Biasanya di sini si wanita ini lebih mengarah ke arah perekonomian yang ia lihat. Jadi dia tidak lagi peduli di belakangnya ada siapa, selama apa yang dia inginkan tercapai maka dia akan menurutinya. Nah ini, mohon maaf, ini memang mendasar kepada beberapa penelitian yang sudah dilakukan tentunya. Yang saya titik beratkan di sini adalah khusus bagi Anda para wanita agar mempertimbangkan segala langkah dan resiko yang harus Anda terima. Namun saya yakin Anda adalah pasangan yang baik yang tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan diri Anda sendiri, ya. Tapi mohon maaf, biasanya ketika wanita ini sudah punya anak, sebelum menjadi simpanan, ini memang biasanya anak menjadi nilai termahal. Artinya dititik beratkan semata-mata karena membela atau ingin anaknya hidup bahagia, ya. Tentunya dengan apa yang ia dapat dari suaminya, ya. Terlepas itu memang poligami secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Namun kembali lagi saya yakin Anda adalah wanita-wanita dan pria-pria yang baik yang tidak mungkin melakukan itu tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang, khususnya dalam melangkah atau dalam menyikapi segala kelebihan dan kekurangan Anda. Saya yakin Anda bisa dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa salam harmonis bersama Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.